Ada apa nih? Bumi bergoyang, Cuk. Kamu lagi belajar, tiba-tiba bumi bergoyang. Kenapa ya? Apakah bumi lagi dikelitikin sama bulan? We never know. Mari kita cari tahu penyebabnya. Terjadinya gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi yang memberikan efek getaran pada permukaan bumi. Ketika terdapat gaya yang cukup besar berasal dari pergerakan lempeng bumi, maka batuan di lempeng bumi akan menegang. Akibatnya lempeng bumi akan berubah bentuk. Bahkan lempeng dapat patah atau kembali ke bentuk semula jika gaya tersebut hilang. Batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika batuan tersebut mengeras atau menegang, maka energi potensialnya terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getaran akan semakin terasa. Ketika lempeng patah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Daerah lempeng yang patah tersebut dinamakan patahan atau seismik. Sedangkan gelombang yang merambat sepanjang permukaan bumi dan gelombang gempa disebut gelombang seismik. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hiposentrum. Permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum disebut epicentrum. Kekuatan gempa atau magnitudo pada sebuah daerah dinyatakan dengan skala Richter. Pengukuran kekuatan gempa didasarkan pada amplitude atau grafik gelombang seismik di seismogram. Skala Richter menunjukkan besarnya energi gempa yang dilepaskan. Berdasarkan gempa yang terjadi, gempa saat ini rentang skala Richter antara 1,0 sampai 10,0. Setiap kenaikan 1,0 skala, energi gempa yang dihasilkan 32 kali lebih besar. Nah, begitulah proses terjadinya gempa bumi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dampak negatif yang diakibatkan oleh bencana ini sangat besar. Di antaranya adalah mengakibatkan kerusakan infrastruktur, jatuhnya korban jiwa, terpuruknya perekonomian setempat, kerugian bagi perusahaan-perusahaan, terganggunya jaringan komunikasi, dan menimbulkan trauma bagi para korban, terlebih yang kehilangan anggota keluarga dan harta benda. Adapun dampak positif dari gempa bumi antara lain adalah terciptanya alat dan teknologi deteksi gempa. Yang kedua, meningkatkan sifat kewaspadaan pada manusia terhadap bencana. Yang ketiga, menjadi warna pada berbagai surat kabar dan media elektronik. Meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama, khususnya kepada para korban bencana dengan memberikan bantuan. Ada apa nih? Najla, jangan dekat-dekat kaca. Ada gempa. Tapi bohong. Cara melindungi diri saat terjadi gempa. Selain menjauh dari kaca, menjauhlah dari furnitur besar atau objek berbahaya lainnya. Menunduk dan berlindunglah di meja yang kuat. Kedua, pergilah ke lapangan sembari melindungi kepala dan leher dari benda atau reruntuhan yang jatuh. Tetaplah di tempat yang aman hingga gempa selesai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.